Nah, hari ini kita akan mulai melakukan pembahasan soal-soal TO yang sudah kita ujiankan. Kita langsung saja mulai pembahasan. Hari ini adalah soal nomor 21. Ya, seorang perempuan umur 28 tahun, grafida 3, partus 1, abortus 1, hamil 32 minggu, ya, trimester 3, ke Polindes dengan keluhan bengkak pada kaki sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis keluhan berkurang setelah diistirahatkan. Jadi artinya bengkaknya bukan merupakan yang serius, ya. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vitalnya dalam batas normal, suhu 36,6, tekanan darah 120/80 semuanya normal, TFU 30 cm, DJJ 144 kali per menit teratur. Nah, pertanyaannya kapan rencana kunjungan ulang pada kasus tersebut? A 1 minggu, B 2 minggu, C 4 minggu, D 6 minggu, E 8 minggu. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah B 2 minggu. Nah, bukan berarti karena pada standar minimal kunjungan itu trimester 3 itu adalah 2 kali menjadi pilihan jawaban kita 2 minggu. Namun kita harus tahu ya, standar ideal ANC itu sampai usia kehamilan 28 minggu itu adalah setiap 4 minggu sekali atau sekali sebulan. Nah, 28 sampai 36 minggu itu adalah setiap 2 minggu sekali. Nah, jadi karena ini usia kehamilannya 32 minggu, maka dianjurkan 2 minggu sekali. Nah, usia kehamilan di atas 36 minggu itu jadwal kunjungan ANC yang ideal itu adalah setiap 1 minggu sekali. Karena itu pilihan jawabannya yang paling tepat adalah B 2 minggu. Soal 22, seorang perempuan umur 27 tahun, grafida 3, partus 1, abortus 1, hamil 20 minggu datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis merasa pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80, pernapasan 24, suhu 36,6, HB 11,2. Nah, walaupun ada keluhan merasa pusing, tapi kadar HB-nya masih dalam batas normal karena 11 itu masih termasuk normal untuk ibu hamil, ya. Berapakah dosis tablet FE yang dianjurkan sesuai kasus tersebut? A 1 kali 60 mg, B 2 kali 60 mg, C 1 kali 80, B 2 kali 80, E 1 kali 120 mg. Nah, jadi karena ini masih dalam batas normal, maka tablet FE-nya juga masih sesuai dengan tablet FE untuk ibu hamil, yaitu 1 kali 60 mg. Jawabannya A. Soal nomor 23, seorang perempuan umur 25 tahun, grafida 1, partus 0, abortus 0, berarti primigravida, ya. Hamil 8 minggu, trimester 1, datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis 1 bulan yang lalu pernah mengeluarkan perdarahan bercak sekali saat awal kehamilan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 88 kali per menit, suhu 37, pernapasan 20, TFU belum teraba. HCG urin tes positif, ya, planotesnya positif. Informasi apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? Jadi ini merupakan ANC, ya, ANC untuk trimester 1. Nah, A rujuk ke rumah sakit, B tirah baring, C penkes fisiologi kehamilan, D observasi dalam 24 jam, E penkes tanda-tanda bahaya. Nah, jadi pada trimester 1 dan semua hasil pemeriksaan juga masih dalam batas normal, walaupun 1 bulan yang lalu pernah mengeluarkan bercak, itu merupakan tanda yang bukan tanda bahaya pada kehamilan, ya, karena itu terjadi pada 1 bulan yang lalu dan tidak berlanjut, dan hasil planotesnya juga positif, tidak ada keluhan yang lain. Nah, jadi informasi yang paling tepat ini adalah penkes fisiologi kehamilan. Jawabannya C. 24, seorang perempuan grafida 1, partus 0, abortus 0, hamil 32 minggu, ya, trimester 3 pada primi, datang ke BPM dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis keluhan disertai mudah lelah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, nadi 80, pernapasan 20, suhu 36,5, tinggi fundus uteri 30 cm, DJJ 146 kali per menit teratur, HB 10 gram persen, protein urin negatif. Diagnosis apa yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Gejala hipotensi, B. Anemia fisiologis, C. Suspek bayi kecil, D. Gejala preeklamsi, E. Kehamilan malposisi. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah B. Anemia fisiologis, karena HB-nya adalah 10 gram persen. Ya, 11 itu masih dalam batas normal, 10 itu dikatakan anemia fisiologis karena ibu hamil itu akan mengalami hemodilusi ataupun pengenceran volume darah. Jadi 10 itu masih dikatakan anemia fisiologis. Jawabannya B.
Soal nomor 25, seorang perempuan umur 28 tahun, grafida 1, partus 0, abortus 0, hamil 32 minggu, datang ke BPM dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, ibu mudah lelah, hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, nadi 80, pernapasan 20, suhu 36,5, TFU 30, DJJ 146, HB 10 gram persen, protein urin negatif. Hampir sama dengan soal yang nomor 24 dan ini juga masih adalah anemia fisiologis. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Konseling persiapan kedaruratan. B. Memberikan suplemen tambah darah. C. Melakukan kolaborasi dengan dokter. D. Konseling penambah nutrisi. E. Melakukan rujukan ke rumah sakit. Nah, tanda-tanda vital masih dalam batas normal dan ini juga masih anemia fisiologis, maka yang paling tepat tindakan kita adalah memberikan suplemen tambah darah. Jawabannya B. Nah, konseling persiapan kedaruratan ataupun kolaborasi dengan dokter obgyn ini mungkin akan kita lakukan jika kita menemukan ada indikasi tanda-tanda bahaya dalam kasus. Nah, jadi karena hasil pemeriksaan, anamnesis, keluhan, dan pemeriksaan semua dalam batas normal, maka kita hanya memberikan suplemen tambah darah. Dan konseling penambahan nutrisi ini juga kalau misalkan ada indikasi ya berat badan yang kurang ataupun ada keluhan ibu yang lainnya. Jadi jawaban yang paling tepat ini adalah B, memberikan suplemen tambah darah. Soal nomor 26, seorang perempuan umur 24 tahun, grafida 1, partus 0, abortus 0, hamil 36 minggu, datang ke BPM untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesis, ibu mudah lelah. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/70, nadi 80, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5, TFU 30 cm, DJJ 164 kali per menit. Nah, ini menjadi kata kunci. DJJ-nya itu adalah 164 kali per menit, HB 10 gram persen, protein urin negatif. Tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Melakukan rujukan. B. Melakukan infus RL. C. Resusitasi intrauterin. D. Konseling persiapan gawat darurat. E. Melakukan kolaborasi dengan dokter. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah C, resusitasi intrauterin. Nah, karena kata kuncinya DJJ 164 kali per menit ini menuju kepada gawat janin. Ya, jadi tindakan ataupun cara melakukan resusitasi intrauterin itu antara lain memastikan ibu mendapat pasokan oksigen yang cukup, kemudian juga memastikan asupan cairan ibu yang memadai dengan pemberian cairan lewat infus dan mengubah posisi ibu dengan meminta ibu berbaring ke kiri. Nah, untuk mengurangi tekanan pada rahim sehingga vena cava yang ada pada ibu tidak terhalang ataupun aliran darah dari plasenta kepada janin tetap berjalan dengan lancar. Jadi tindakan awalnya untuk kasus DJJ yang takikardi ataupun tidak normal ya menuju takikardi seperti ini dia 164 ya ke atas itu adalah resusitasi intrauterin. Jawabannya C. Nomor 27, seorang perempuan umur 24 tahun, grafida 1, partus 0, abortus 0, usia kehamilan 38 minggu, artinya sudah aterem ya. Datang ke BPM dengan keluhan nyeri perut sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis sering pusing sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, artinya tekanan darahnya juga agak turun ya, nadi 80, pernapasan 20, suhu 36,5, TFU 34 cm, DJJ 105 kali per menit. Nah, ini menjadi kata kunci kita. DJJ-nya 105 ini cukup, ini sudah merupakan ciri-ciri dari bradikardi ya. Memang bradikardi itu pada beberapa referensi dikatakan di bawah 100. Tapi kita tahu DJJ yang normal itu ya 140 ya, kalaupun misalnya ada range ya 140 sampai 160 ataupun 130, 120 sampai 160 masih di dalam ambang batas normal pada partograf, tapi 105 ini sudah merupakan tanda gejala bradikardi ya. HB 11 gram persen, protein urin negatif. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Gawat janin. B. Anemia ringan. C. Kehamilan normal. D. Suspek janin besar. E. Hipotensi. Nah, karena
karena ini di sini jelas DJJ-nya 105. Jadi diagnosis yang paling tepat di sini adalah gawat janin. Ya, kita bisa menegakkan fetal distress ataupun gawat janin ini salah satunya itu bila kita menemukan satu mekonium kental atau berwarna hijau, ya, atau kita menemukan DJJ di atas 160 atau kurang dari 100. Ya, ini memang 105 tapi ini sudah merupakan ciri khas dari gawat janin. Paling tepatnya dari option ini adalah gawat janin. Jadi jawabannya adalah A, gawat janin. Soal nomor 28, seorang perempuan umur 22 tahun, grapida 1, partus 0, abortus 0. Maaf, grapida 1, partus 0, abortus 0. Ya, hamil pertama ini primi. Hamil 36 minggu, datang ke BPM dengan nyeri perut sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis sering pusing sejak 1 bulan yang lalu. Berarti ini bisa dikatakan prematur ya, karena usia kehamilannya masih 36 minggu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, nadi 80, pernapasan 20 kali per menit, TFU 34 cm, DJJ 100 kali per menit. Nah, ini juga langsung kita garis bawahi ya. 100 kali per menit ini sudah merupakan ciri bradikardi ya. HB 10 gram %, protein urin negatif. Bidan memberikan oksigen pada ibu sebanyak 5 liter per menit dan merujuk ibu. Ini merupakan tindakan resusitasi intrauterin tadi karena DJJ-nya yang tidak normal ya. Evaluasi segera apakah yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Pola denyut jantung janin. B. Hasil laboratorium darah. C. Perubahan tekanan darah ibu. D. Perubahan frekuensi nadi ibu. E. Perkembangan keluhan pusing ibu. Nah, sebenarnya semua opsi ini bisa kita lakukan karena mendukung sesuai dengan hasil pemeriksaannya. Laboratorium juga perlu karena HB-nya 10 gram %, dan tekanan darah juga karena agak drop ya, tekanan darahnya 100/70. Namun yang paling urgent ya, yang paling wajib dilakukan evaluasi pada kasus tersebut adalah pola denyut jantung janin karena DJJ-nya 100 kali per menit. Jawabannya A. Soal nomor 29, seorang perempuan umur 22 tahun datang untuk pertama kalinya ke BPM dengan keluhan tidak haid 2 bulan. Nah, diingat ini merupakan ANC pertama. Hasil anamnesis menikah 4 bulan yang lalu dan melakukan hubungan secara rutin. Nah, hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU belum teraba. Hasil pemeriksaan HCG urin positif atau planotes positif. Fokus tujuan apakah yang paling tepat dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut? A. Memastikan kehamilan ibu. D. Deteksi dini kelainan letak. C. Membangun hubungan baik. D. Adaptasi penerimaan kehamilan. E. Pencegahan emesis gravidarum. Nah, karena ini merupakan kunjungan yang pertama, maka yang paling fokus ataupun tujuan pertama adalah membangun hubungan baik atau membina hubungan baik. Yang lain ini tetap kita lakukan karena ini juga merupakan asuhan yang kita berikan dalam kunjungan antenatal care khususnya di trimester 1. Namun yang paling fokus kita adalah membina hubungan baik. Jawabannya C. Soal nomor 30, seorang perempuan umur 25 tahun, grafida 1, partus 0, abortus 0, hamil 24 minggu, datang ke BPM untuk kunjungan ulang ya. 24 minggu trimester kedua. Hasil anamnesis/sering merasa lelah, mudah mengantuk, dan gerakan janin dirasakan aktif. Hasil pemeriksaan konjungtiva merah muda. Ia tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU setinggi pusatnya sesuai dengan usia kehamilan 24 minggu. Balotemen positif, DJJ 120 kali per menit. Pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Hemoglobin. B. Glukosa urin. Ya. C. Reduksi urin. D. Inspikulum. E. USG. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah A ya, HB ataupun hemoglobin. Ya, memang kita bisa saja mengecek glukosa urin ya, tapi di sini glukosa urin dengan reduksi urin ini hampir sama. Memang pada diabetes gestasional ataupun sakit gula pada kehamilan juga gejalanya hampir sama, mudah lelah, mudah mengantuk ya, tapi biasanya kalau untuk diabetes ini didukung dengan berat badan. Namun pada kasus tidak ada berat badan ibu yang berlebih, karena biasanya diabetes gestasional itu didukung oleh berat badan ibu yang berlebih. Nah, jadi di sini karena tidak ada dukungan data berat badan, kita lebih mengarah ke apakah ibu ini keluhan lelah dan mudah mengantuk ini disebabkan oleh anemia atau tidak. Jadi kita perlu memeriksa hemoglobin. Jawabannya A.